Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pengangkatan CPNS 2024 yang semula dijadwalkan Maret 2025 ditunda menjadi bulan Oktober 2025. Sedangkan P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2 masing-masing mundur ke Maret 2026. Yang sebelumnya dijadwalkan akan mendapatkan SK di bulan Februari dan Juli 2025. Tentunya keputusan tersebut memicu kritik keras, terutama dari para peserta yang telah lulus seleksi. Namun, kini menghadapi ketidakpastian. Banyak peserta yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya setelah dinyatakan lulus dan kini kehilangan penghasilan. Memicu dampak ekonomi dan psikologis. Lalu, siapa yang harusnya bertanggung jawab? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak Bahri Permana, yang merupakan Ketua Ikatan Non-ASN Kabupaten Lebak. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Makasih. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat di tengah Ramadan ini. Alhamdulillah tetap sehat ya sehat, Pak, tetap semangat juga. Semangat. Dan ini senang rasanya, terima kasih Bapak sudah berkenan datang ke Sultan TV. Kali pertama ya Pak? Kali pertama. Wah, ini kali pertama kita ngobrol nih. Kalau semisal saya lihat nih Bapak juga sudah ada di mana-mana nih ya, entah itu tulisan ataupun wah banyak sekali, dan tentunya ini sangat senang sekali. Sore hari ini kita akan berbincang Pak, di bincang hari ini spesial siar Ramadan berkenaan dengan menanti kepastian P3K, CPNS dan juga CASN. Siapa yang sebenarnya ingkar janji? Nah, oke Pak, yang pertama mungkin juga banyak pemirsa yang belum tahu bagaimana nih kronologi lebih detailnya. Ini boleh Pak disampaikan? Jadi kalau dari judulnya siapa yang ingkar janji, sebetulnya seleksi CASN ini bukan janji tapi kebijakan. Nah, kebijakan ini harus terpenuhi lebih daripada janji. Nah, soal tema yang tadi dikemukakan, sampai terjadi penundaan ya untuk CPNS dan P3K ini awalnya kalau saya simak dari paparan Prof. Judan ya sebagai Kepala BKN, ada 3 alasan. Pertama, optimalisasi formasi-formasi yang kosong. Kedua, ada 207 instansi ya kalau nggak salah yang mengajukan penundaan atau dimundurkan ya untuk penetapan NIP dan TMT. Kemudian yang ketiga itu supaya pengangkatannya antara P3K tahap 1 dan tahap 2 serentak. Jadi dengan 3 alasan ini maka diambil keputusan bahwa pengangkatan itu diundur. Yang CPNS itu di Oktober 2025 dan yang P3K di Maret 2026. Tapi kalau saya lihat sebetulnya yang namanya seleksi pengadaan CASN baik P3K ataupun CPNS itu sudah melalui tahapan perencanaan yang matang tahun-tahun sebelumnya. Misalkan Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, BKN, termasuk instansi-instansi. Jadi instansi ini bukan kantor. Nah, Pemkab, Pemprov, kementerian itu masuk ke dalam instansi, Mbak. Jadi kalau ini diundur sebetulnya menimbulkan pertanyaan. Bagaimana mereka merencanakan, bagaimana mengawal rencana yang mereka tetapkan gitu. Jadi ketika ini harus tuntas, misalkan mereka harus bekerja di April ya, TMT di April, ini harus sudah terprediksi, sudah terantisipasi kondisi-kondisi apa nanti. Saya rasa ketika jumlah formasinya ditetapkan, maka konsekuensi anggarannya juga harus sudah disiapkan, dan pasti itu sudah disiapkan gitu Mbak. Jadi pengunduran ini apa ya? Ini menandakan kebijakan yang belum paripurna gitu. Betul. Iya. Baik. Nah ini juga kemarin kan sempat ramai juga. Kalau tadi kan Bapak menyampaikan tentunya dengan adanya seleksi berarti secara perencanaannya harusnya sudah matang. Sudah matang. Apakah Bapak setuju dengan statement bahwa dengan adanya pengunduran ini berkaitan dengan efisiensi anggaran yang saat ini juga ramai? Saya harus ada
pernyataan dari Kementerian Keuangan dan kementerian terkait apakah efisiensi ini berdampak terhadap dimundurkannya pengangkatan ASN ini. Kalau saya menduga ada sebetulnya kaitannya, cuma bagaimana korelasinya secara signifikan ke sana enggak, kita belum ada rilis. Yang jelas alasan-alasan dimundurkannya ini saya simak dari pernyataan BKN, Menpan RB adalah kendala teknis dan proses administrasi aja. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita lihat nih Pak, ini kan lika-liku CPNS, P3K, CAS ini nih dari tahun sebelumnya juga cukup rumit ya. Sekarang di tahun ini akhirnya juga berkenaan dengan pengangkatan ya, pengeluaran dari SK itu sendiri. Tentu sudah ada upaya yang dilakukan. Nih kalau dari Lebak sendiri, upaya apa aja Pak yang sudah dilakukan? Kita sudah melakukan upaya-upaya secara diplomasi ya. Memang untuk menempuh perjuangan menjadi ASN ini, terutama P3K, itu yang lebih sering muncul di media adalah melalui demonstrasi, Mbak ya. Betul. Nah, tapi kami melihat soal P3K ini bukan masalah seperti kenaikan BBM atau buruh yang minta kenaikan UMK. Ada proses kebijakan, ada hubungannya dengan keuangan, APBD, APBN, dan hal-hal lain, sehingga kami di Ikatan Non-ASN Lebak ini menempuh jalur melalui diplomasi dulu. Pertama, audiensi dengan OPD, dengan dinas-dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan seleksi P3K. Misalkan kami dengan BKPSDM. Nah, bagaimana prosesnya, apa update informasi terbaru, dan kemarin sebetulnya Mbak, kalau saya lihat judul di sini, ini juga menjadi trending topik hari ini ya, soal CSN. Tapi yang lebih berkutat habis kita adalah di P3K paruh waktu. Kenapa tuh? Itu juga ramai ya Pak? Iya. Cuman nggak di blow up terlalu seperti yang penundaan pengangkatan ini? Iya, kalau saya komparasikan antara penundaan dengan P3K paruh waktu, sebetulnya pemerintah lebih baik concern di P3K paruh waktu. Bukan berarti penundaan juga nggak penting. Hanya dampak sosial, dampak kesejahteraan, dan bagaimana harapan-harapan kawan-kawan ini di seluruh Indonesia itu menjadi tidak semangat ketika di paruh waktukan. Nah, jadi kami tadi kembali ke pertanyaan apa yang sudah dilakukan Ikatan Non-ASN. Setelah rangkaian audiensi dengan BKPSDM, dengan pimpinan kita mengajukan waktu itu rapat dengar pendapat dengan DPRD. Nah, setelah kita diskusi di sana, nah yang kita RDP kan sebetulnya karena penundaan ini kan keluarnya ini surat Menpan RB ini di 7 Maret ya, sehingga masih baru. Ketika Mbak nanya apa yang kita lakukan, berarti kita mundur ke belakang sebelum tanggal 7. Kita sebelum tanggal 7 itu fokus di upaya-upaya agar kita menjadi P3K penuh waktu. Sebetulnya di aturan itu nggak ada P3K penuh waktu, hanya karena aturannya terdiri dari P3K dan P3K paruh waktu, kita mencari padanan kata penuh waktu gitu ya. Nah, di sana apa konsekuensi daripada P3K paruh waktu adalah kita diangkat menjadi ASN P3K, tapi dengan gaji honorer saat ini. Amanat dari Kemenpan RB itu, yang P3K paruh waktu, bahwa ada 2 opsi. Pertama adalah digaji sesuai kondisi gaji non-ASN saat ini. Kemudian yang kedua dengan besaran upah minimum yang berlaku di kabupaten, kota, atau provinsi itu. Tapi, nah, saya ceritakan, yang di RDP itu ada beberapa poin. Pertama, kita minta ke Menpan RB melalui DPRD dan juga Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk mengusulkan kita diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian yang kedua juga kita ingin penataan ini di Kabupaten Lebak menjadi prioritas pembangunan. Kebetulan momentumnya Bupati baru dilantik ya. Kita punya sekitar 5 tahun ke depan, saya kira ini waktu yang harus dimanfaatkan. Dan di rencana pembangunan itu, rencana pembangunan daerah maupun nasional itu akan bicara prioritas. Nah, bagaimana P3K ini menjadi prioritas selain infrastruktur, selain SDM, tata kelola, lingkungan hidup, dan lain-lain, maka P3K menurut saya adalah bagian dari prioritas peningkatan SDM, kemudian tata kelola pemerintahan, dan juga nanti mengarah kepada
perbaikan pelayanan publik. Okay. Nah, yang berikutnya kita mengusulkan gaji sesuai UMK. Kenapa? Memang itu diamanatkan oleh Kemenpan itu regulasinya bahwa ada 2 opsi. Kalau gaji sekarang, ngapain kita harus berupaya ya? Kita tidak perlu ada stimulus lain-lain. Mungkin ya konsekuensinya gaji sekarang justru. Kenapa orang ingin berbondong-bondong jadi P3K, jadi CPNS karena ingin ada perubahan kesejahteraan. Nah, saya ambil opsi sesuai regulasi sesuai UMK. Kemudian kita juga ingin ini diperdakan. Karena rangkaiannya panjang, kemudian kompleks, soal P3K ini sebaiknya diperdakan. Tapi di Rekom DPR itu bahasanya bila perlu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini progres hasilnya nampak sehingga Rekom DPR itu yang sudah disampaikan ke Menpan RB itu bisa terrealisasi gitu. Jadi yang kita lakukan sudah di tahap RDP dengan DPR. Nah, Bupati baru selesai dilantik, kami menjadwalkan pasca Ramadan ini segera melakukan audiensi. Oke, berarti di Ramadan ini atau pasca Ramadan? Pasca Ramadan karena Bupati juga sedang fokus di kegiatan-kegiatan yang prioritas juga ya. Ya, betul. Maka momentumnya kita sepakati dengan BKPSDM, maka setelah Ramadan ini, di awal Syawal ini kita akan silaturahmi ke Bupati terpilih. Ke Bupati terpilih ya Pak, jadi didengar oleh kepala daerah. Iya. Nah, selanjutnya ini Pak, ini apa dampak yang paling krusial terkait dengan penundaan pengangkatan ini yang dirasakan oleh teman-teman, baik itu CPNS, P3K, ataupun CASN? Dampak krusial yang paling utama adalah ke kawan-kawan yang berhenti ya, resign kerja. Oke. Cuma itu kan harus kita konfirmasi juga jumlahnya berapa. Dari tadi sekitar 800.000 lebih ya, baik P3K ataupun CPNS. Dampak krusialnya ya kalau dia nganggur berarti nggak punya penghasilan, berefek kepada pemenuhan kebutuhan dan keluarganya. Dan dampak yang kedua adalah tidak ada perubahan kesejahteraan. Jadi posisinya gini Mbak, yang P3K itu pelamarnya adalah non-ASN. Nah, non-ASN ini dijamin oleh regulasi bahwa tidak dipecat, dia masih bekerja sampai dia diangkat. Artinya dia masih punya penghasilan dong. Hanya penghasilan ini beragam. Kemarin saya mendata ya besarannya itu ada yang dari 500.000 sampai 3.500.000. Tapi sebagian besar itu penghasilannya adalah yang di bawah 1 juta. Sehingga momentum ini kenapa TMT ini menjadi harapan gitu ya, pengangkatan di April ini ingin adanya perubahan penghasilan, peningkatan penghasilan gitu. Jadi kalau yang nganggur itu sangat ekstrim, mungkin dia tidak punya penghasilan. Tapi yang nggak nganggur juga penghasilannya nggak meningkat gitu. Nah, pemerintah sebetulnya baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat perlu melakukan rilis data sebetulnya. Berapa sih para calon ASN ini yang benar-benar nganggur? Sehingga kita bisa melakukan intervensi secara efektif. Kalau bicara pengangguran sebetulnya sebelum pengumuman atau pengangkatan CSN dilakukan juga banyak pengangguran itu. Iya, betul. Iya kan? Nah, ini menjadi menarik, tapi saya juga menyampaikan empati ya ke teman-teman yang harapannya di April ini bekerja, kemudian diundur gitu. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi dan berbagai aspirasi ini bisa merubah kebijakan. Oke, baik. Itu juga harapan ya Pak. Tentunya kalau kita lihat apalagi ini Provinsi Banten ya, kan jumlah penganggurannya tinggi. Ini ketika akhirnya banyak penundaan gitu ya, terjadinya penundaan pengangkatan ini dalam tanda kutip Pak, ini menghasilkan pengangguran yang terdidik. Ini akan dibagaimanakan ibaratnya. Tentunya ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, maka dari itu nih Pak, ini kan momentumnya memang kita punya pemimpin baru. Entah itu di provinsi, kemudian di kabupaten ataupun di kota gitu kan. Tadi Bapak menyampaikan bahwa akan audiensi dengan Bupati, khususnya Bupati Lebak. Adakah mungkin persatuan Pak yang ini akan bergerak dan akan berkomunikasi dengan Pak Gubernur baru? Saya melihat ada rencana kawan-kawan di kabupaten kota dan provinsi yang akan melakukan silaturahmi dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ya. Sudah ada, cuma nanti kita ingin rencana ini
dilakukan secara terencana, tepat sasaran, apa substansi dan materi yang akan kita sampaikan ke Pak Gubernur sehingga tepat sasaran. Kalau misalkan mereka terdampak pengangguran, berapa yang menganggur, Ya. kita juga harus punya data. Saya kira nggak sulit ya, karena mereka adalah notabene orang-orang yang kualifikasi pendidikannya rata-rata sarjana. Iya. Kalau kita punya semangat tinggi, katakan 1 tahun mereka ini harus diintervensi karena nganggur. Bisa dalam hitungan bulan ini bersama gubernur, bupati, wali kota bisa kita selesaikan dengan pemerintah pusat. Kalau memang dampak pengangguran karena dimundurkannya pengangkatan ini betul-betul berdampak. Jadi akan diupayakan ya Pak, semaksimal mungkin. Akan diupayakan. Kami juga di Ikatan Non-ASN melakukan rencana untuk apakah itu audiensi atau rapat dengar pendapat. Ya. Tapi tahapan itu akan kita tempuh setelah di bawah di Kabupaten Lebak kita lakukan. Nanti bagaimana respon dan tindak lanjut pimpinan kita, bupati kita, dan menurut saya sangat penting dengan provinsi ini kita melakukan audiensi karena kalau nggak salah ya datanya bahwa APBD provinsi ini kontribusi PAD-nya hampir 70%. Dana transfernya di atas 20% lah ya. Artinya masih terbuka lebar untuk melakukan intervensi-intervensi terhadap masalah-masalah sosial, masalah pembangunan, termasuk salah satunya di P3K ini. Baik, nah kemudian Pak, tadi juga kan ada upaya yang akan dilakukan. Ini saya mendengar, ini mungkin bisa diklarifikasi kalau ternyata salah gitu. Ada beberapa gerakan yang akan dilakukan ya Pak. Ini upaya demonstrasi seperti itu, ataupun tadi menyampaikan aspirasi lah yang akan disampaikan nanti di gedung pemerintahan di Provinsi Banten. Namun ada juga nih Pak yang menyampaikan bahwa ada ancaman. Jika terlibat, maka akan ada kesulitan nanti ketika pengangkatan. Nanti bagaimana Pak pendapat Bapak terkait potensi diskriminasi ataupun ancaman yang ada gitu ya pada P3K dan CPNS dalam menyuarakan hal ini? Menurut saya dalam menyampaikan aspirasi ini kita ada beberapa tahapan. Demonstrasi ini kan sebuah alternatif akhir. Ketika memang saluran-saluran komunikasi kita, hak-hak kita berpendapat, berdemokrasi tertutup, maka dilakukan demonstrasi. Itu sifatnya atau mungkin keberadaannya seperti itu. Menurut saya yang lebih efektif adalah kita duduk bersama, melihat berapa sih jumlah P3K. Ini kalau yang diangkat ini Mbak ya, yang akan dimundurkan ini sudah secara keuangan dan statusnya sudah aman. Hanya bicara karena waktu aja yang dimundurkan. Nah, sebetulnya ada itu yang P3K paruh waktu. P3K paruh waktu itu mereka peserta tes yang tidak mendapatkan formasi. Misalkan di Lebak itu pelamar tahap 1 2.000 sekarang ya. Tahap 2 tadi saya melihat hampir 2.000-an, 4.000. Formasi yang tersedia itu hanya 550. Nah, sekitar 4.000 hanya tercover atau terakomodir di formasi 500. Ada sekitar berapa itu Mbak? Ya masih ada sekitar 3.000 lebih ya Pak? Iya, 3.000 lebih yang nanti menjadi P3K paruh waktu. Dan mereka itu notabene-nya masa kerja sama dengan yang P3K penuh waktu. Nah, yang dimundurkan ini adalah CPNS dan P3K penuh waktu. Mereka hanya karena dampaknya dimundurkan saja. Kalau mereka punya penghasilan atau sampingan, masih bisa tertutupi. Betul. Tapi kalau mereka yang tidak punya penghasilan, mengandalkan bekerja di sektor formal, kemudian berhenti, nah itu yang jadi problem mungkin. Tapi kita harus catat P3K paruh waktu ini yang kita ini forum-forum yang kabupaten kota sampai nasional itu mengawal agar P3K paruh waktu ini segera beralih status. Jadi penuh. Penuh. Nah, yang dimundurkan ini yang penuh. Dia hanya karena mungkin planning keuangan, planning keluarga, ataupun harapan-harapan lain menjadi mundur. Sehingga rentang 1 tahun ini mereka harus memenuhi kebutuhan hidup akibat dimundurkan itu. Tapi setelah mereka diangkat, gajinya sesuai harapan, statusnya jelas. Yang paruh waktu sampai hari ini belum ada juknisnya. Jadi belum ada kejelasan? Saya katakan belum ada kejelasan, tapi
kebijakan ini masih dinamis, gitu ya. Masih dinamis. Harapannya dengan bergeraknya aspirasi kita tiap saat itu melahirkan kebijakan yang pro ke kita, harapan kita gitu. Tentu harus pro ke rakyat. Harus. Untuk apa adanya pemerintah seperti itu ya? Iya. Nah, kemudian Pak, ini juga kemarin kan ramai juga, akhirnya kan karena viral juga ya di berita, kemudian juga di media sosial. Ada nih Pak, respon dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menyampaikan katanya nanti ada pelatihan. Tanggapan Bapak seperti apa? Saya membaca sekilas ada pernyataan itu hanya datanya aja ya, kata beliau. Datanya berapa gitu tuh ya, kalau nggak salah. Ya menurut saya bagus ketika memang mereka ini nganggur karena penantian diangkat 2026 ya untuk yang CPNS, ya bagus. Dan ini saya pesan ke kementerian itu juga ya, tenaga kerja ya, kalau misalkan dia itu tergugah empatinya untuk mengatasi pengangguran, bukan musiman. Ini saya lihat musiman karena dia ditunda pengangkatannya, jumlahnya pun nggak nyampe 10.000 mungkin ya, itu masih. Tapi itu juga perlu dipikirkan, hanya kebijakan pemerintah itu jangan karena hal-hal yang trending. Prioritas pembangunan, prioritas untuk pengatasan pengangguran itu harus berjalan tiap tahun, tiap saat sampai pengangguran itu menurun. Betul. Jangan karena viral aja gitu ya, Jangan Pak. karena viral. Tapi saya mendukung kalau memang ini kondisinya harus segera diintervensi. Gitu. Betul. Nah, kemudian ini tantangan Pak, yang memang dirasakan oleh khususnya Bapak, kemudian juga para P3K, ASN dalam menyuarakan hal-hal ini. Tantangannya terutama kita yang sering menyampaikan aspirasi, itu adalah orang-orang yang statusnya bekerja di instansi pemerintahan, baik itu guru, tenaga kesehatan, ataupun teknis. Saya lihat ada sesuatu yang membuat kagok ya, kalau bahasa Sundana rada kagok. Iya, tadi yang saya bilang ada ancaman ya Pak. Ancaman mungkin enggak. Ancaman bisa ada, bisa enggak. Tapi yang di Lebak itu saya lihat iklimnya bagus. Hanya yang namanya kita menyampaikan aspirasi, kita akan bersentuhan dengan regulasi, dengan kebijakan. Dan kebijakan ini pelaksananya itu adalah instansi tempat kita kerja. Gitu. Yang namanya birokrasi kan beda dengan pendekatan politik. Mereka harus satu frekuensi. Ketika regulasinya turun A, maka mereka harus melaksanakan A. Nah, dengan pergerakan kita bisa saja kita harus menerima nih paruh waktu dengan alasan keterbatasan anggaran dan lain-lain. Tapi kita secara kepentingan dan kebutuhan kita pribadi nggak bisa menerima gitu aja. Maka satu sisi kita harus menerima, satu sisi juga kita harus memperhatikan aspek kesejahteraan kita. Maka ini akan berbenturan kepentingannya gitu. Baik. Nah, kemudian nih Pak, ini harapan lah Bapak, kemudian juga suara dari P3K, CPNS, CASN lain nih, berkenaan dengan polemik ini yang kayaknya tidak kunjung selesai, seperti apa Pak? Harapan saya itu ya, posisi saya ini ya, dan kawan-kawan yang ribuan di Lebak itu paruh waktu ya. Sehingga ini sebetulnya yang tepat untuk menyuarakan ini adalah kawan-kawan yang sudah lulus. Tapi untuk atas nama kebersamaan dan empati kita yang namanya organisasi Ikatan Non-ASN, harapannya pemerintah segera menetapkan pengangkatan sesuai jadwal. Kalaupun misalkan ini ada kemunduran, jangan terlalu jauh. Karena itu tahapannya pengadaan CASN itu mulai dari tahap pengumuman, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, kemudian pengisian daftar riwayat hidup sampai pengusulan NIP, itu sudah terencana. Nah, pemerintah mungkin terjadi dinamika, apakah itu soal fiskal atau soal kondisi nasional, perlu disampaikan secara jujur, secara terbuka apa kondisi yang terjadi. Gitu. Jangan sampai kawan-kawan non-ASN ini berspekulasi sebetulnya apa yang terjadi gitu. Ini kan produk kebijakan. Yang namanya kebijakan itu ada asas yang paling penting, itu adalah jaminan kepastian hukum dan juga keadilan. Kepastian hukum berbicara kepastian waktu. Ini
Saya lihat kepastian waktu saja mundur-mundur. Contoh gini ilustrasinya, Mbak. Betul, Kalau saya ngelamar kemudian melewati batas tanggal yang ditentukan, kita nggak bisa ngelamar. Iya, betul. Itu bicara kepastian hukum. Kita harus mengikuti ke jadwal. Nah, sekarang pemerintah itu ketika sudah menetapkan jadwal, dia mengundur, bagaimana konsekuensinya? Menurut saya haknya sama. Kita patuh mengikuti proses tahapan, pemerintah juga harus konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkan. Kalau ada dinamika kebijakan, perubahan-perubahan lain, baik eksternal, internal ya, dalam pemerintahan, dalam sebuah negara, perlu disampaikan secara terbuka. Kita kan bangsa yang demokratis, ruang-ruang demokrasi itu terbuka, mau di DPRD daerah ya maupun di DPR RI, kita manfaatkan ruang-ruang itu, karena bagi saya sebagai ketua Ikatan Non-ASN, soal P3K ini adalah salah satu permasalahan sosial, permasalahan bangsa kalau sudah jumlahnya banyak. Betul. Kita harus manfaatkan ruang-ruang demokrasi itu, marwah demokrasinya ada di sana. Baik. Kita cari solusi. Kalau kurang anggaran, bagaimana optimalisasi pendapatan dan lain-lain itu terproyeksikan. Pendapatannya berapa, belanjanya berapa, kita sama-sama duduk, negara ini milik kita bersama, gitu kan? Betul. Jadi sebagai rakyat ada kepastian. Ada kepastian. Saya menyimak perjalanan para politisi di daerah sampai ke pusat, ini menimbulkan kebingungan. Silakan politisi siapa nanti yang saya mengajak untuk berdiskusi ya, bukan berdebat. Kalau berdebat beda konteksnya. Berdiskusi. P3K ini misalkan masalahnya apa? Anggaran. Kementerian Keuangan, BKAD di provinsi sampai ke kabupaten, kita lihat kalau sama-sama duduk ini gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri, DPR RI, selesai sebetulnya. Hanya siap nggak pejabat publik ini menunjukkan kinerjanya. Seorang pemerintah itu menurut saya bukan hanya menjadi tukang belanja, tapi dia juga harus kreatif. Setelah kita pilih, kemudian digaji dengan fasilitas yang lumayan ya, dia gajinya beliau ya, bukan dia. Beliau itu digajinya besar. Dalam takaran kita sebagai rakyat, itu ada kewajiban apa? Mencari problem solving, mencari permasalahan. P3K harus cari permasalahannya dalam kurun waktu yang ditentukan. Ini dari dulu honorer ini katakan tidak pernah terselesaikan. Nah, saya mengkritisi juga ya untuk undang-undang ASN itu, Undang-Undang 20 tahun 2023. Ini yang jadi polemik itu di pasal 66 itu. Jadi di sana diamanatkan bahwa penataan non-ASN atau nama lain ya yang sejenisnya itu harus selesai per Desember 2024. Dan ada tambahannya, tidak boleh mengangkat. Nah, menurut saya pemerintah ini ya, pemerintahan ya, legislatif, eksekutif, ini ketika membuat sebuah kebijakan, apalagi ini undang-undang, harus jelas. Itu multitafsir. Nah, common sense kita ya, persepsi kita secara umum ketika membaca itu, kita ada harapan tahun 2024 adalah tahun keemasan bagi para non-ASN. Karena di pasal itu tertulis per Desember 2024 harus sudah selesai penataan non-ASN. Tapi penataan itu apakah pengangkatan? Ini sebuah terminologi yang harus kita perdebatkan, harus kita diskusikan. Pengangkatan itu beda dengan penataan. Penataan bisa pendataan, bisa dikasih NIP-nya dulu. Seperti paruh waktu ini adalah manifestasi dari penataan. Dia dikasih statusnya NIP-nya dulu ketika anggarannya belum memadai, digaji sesuai gaji non-ASN saat ini. Penataan ini fleksibel, multitafsir, dan bisa kondisional. Nah, regulasi baiknya jangan membuka ruang-ruang tafsir dan hal-hal yang para pembuat kebijakan itu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ini ada masyarakat, ada rakyat yang menanti kejelasan kepastian hukum dari kebijakan yang dibuat. Penataan bisa pengangkatan, bisa pendataan, bisa seleksi, itu sebuah rangkaian sebetulnya yang nanti diterjemahkan oleh pelaksana kebijakan. Dan satu lagi catatannya ya, untuk seleksi P3K ini, beda konteks seleksi P3K dengan seleksi CPNS. Kalau P3K ini itu rumit, Mas. Menurut saya seleksi paling terumit. Nih, saya kasih ilustrasi gini ya. Di seleksi P3K itu kita main prioritas. Ada Kemenpan RB 347 soal
P3K secara umum, 348 untuk Japung guru, 349 untuk tenaga kesehatan. Itu main prioritas nanti. Prioritas pertama adalah untuk XTHK 2. Itu nilainya walaupun lebih kecil dari non-ASN, dia akan tetap lulus. Tapi dia nanti dikomparasi, disaingkan dengan yang XTHK 2. Yang non-ASN itu akan tetap kalah oleh XTHK 2. Sehingga ini perlu diperbaiki. Apakah ini seleksi atau pengangkatan? P3K ini. Kalau saya lihat, ketika kita ngegas, saya nilainya tertinggi. Tapi saya nggak lulus karena ada formasinya untuk K2. Makanya saya ini ingin sampaikan ya ke pemerintahan baik di daerah maupun pusat, yang sekarang itu akan diparuh-waktukan, bukan mereka yang tidak lulus, tidak kebagian formasi. Harusnya seperti itu ya, Pak. Kalau nggak lulus kan berarti main nilai kan? Iya. Nah, itu kita penataan non-ASN menjadi P3K itu harus dimulai dari merevisi undang-undang tentang ASN itu. Kalau itu nggak direvisi, maka turunan-turunannya menjadi blunder dan nggak jelas. Baik, Pak. Wah, ini banyak sekali ya. Intinya yang disampaikan lah, ini disuarakan juga tentunya oleh seluruh P3K, kemudian CPNS, CASN yang ada, khususnya yang ada di Provinsi Banten. Dan tentunya juga kita akan menantikan bagaimana ini langkah pemerintah, Pak. Tentunya harapannya pemerintah juga tidak berdiam diri seperti itu. Dan harapan-harapan yang tadi Bapak sampaikan ini juga semoga ada solusi yang jelas sehingga ini juga dapat menjadi satu keberkahan, kesejahteraan juga bagi masyarakat. Baik. Bapak, tidak terasa sudah 30 menit nih kita berbincang. Memang tidak terasa ya, Pak. Tadi berpikir ketika di awal gitu ya, wah ini kayaknya akan kurang, akan lebih gitu ya, tapi ternyata kurang sekali. Namun sudah banyak hal-hal yang akhirnya kita dapat, Pak, di perbincangan kita pada sore hari ini. Kita harus menutup nih, Pak, perjumpaan kita di sore hari. Terima kasih Pak Bahri atas kesempatannya bisa datang ke Sultan TV. Jangan kopok, Pak. Kita ingin ini pembahasan ini menjadi sub-sub pembahasan ke depan yang lebih menarik. Amin. Tentunya akan kita nantikan. Lebih seru nanti kita bisa memanggil dari tiap-tiap kabupaten kota ya, tentunya. Kemudian didudukan dengan pemerintah yang ada. Wah, itu akan kita seru ya, Pak. Nanti kita akan coba jadwalkan seperti itu. Kita tutup, Pak. Sehat dan sukses terus, Pak. Semoga perjuangannya membuahkan hasil yang baik juga. Semoga segera berhasil. Baik, pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Bahri Permana yang merupakan Ketua Ikatan Non-ASN Kabupaten Lebak. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.